The Project. Еще должен выиграть, чтобы я дрался за пояс. Magomed Ankalaev Dagestan yang baru saja memenangkan laga terakhirnya melawan Anthony Smith dengan kemenangan TKO mengklaim posisinya sekarang layak menuju pertarungan gelar divisi kelas berat ringan untuk berhadapan dengan sang juara saat ini, Yuri Prochazka. Petarung kelahiran Makhatchkala itu kini dengan rekor terbaru 18-1 dan sebelumnya sejak Maret 2022 berada di peringkat keempat divisi berat ringan UFC, di mana Glover Teixeira dan Jan Blachowicz serta Alexander Rakic berada di atasnya. Namun besar kemungkinan dari kemenangan terakhirnya ini, Ankalaev akan menggantikan posisi Alexander Rakic di urutan ketiga. Sementara lawan yang baru saja dikalahkannya, Anthony Smith, tetap berada di urutan kelima atau paling tidak turun satu tingkat. Divisi kelas berat ringan kini menjadi menarik untuk menentukan siapa selanjutnya yang layak menghadapi Yuri Prochazka untuk perebutan gelar. Karena setelah kemenangan Ankalaev, kini ada 3 kemungkinan di antara petarung yang akan melangkah: Glover Teixeira, Jan Blachowicz, dan Ankalaev. Glover Teixeira, petarung senior dengan usia terkini 43 tahun, ternyata juga masih ingin merebut gelar yang telah diserahkannya kepada Yuri Prochazka di UFC 175 pada 2 bulan lalu. Telah membuat pernyataan rematch dengan Prochazka, meskipun pernyataan itu bernuansa tanda tanya. Sang juara Yuri Prochazka pernah mengundang rematch dengan Teixeira sebagai penampilan mempertahankan gelar perdana dari petarung Cekoslovakia itu untuk ketidakpuasannya atas kemenangannya di menit-menit akhir pertarungan, dan dia ingin menjalankannya kembali untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Bagi Teixeira, potensi rematch ini merupakan sebuah kado spesial bagi dirinya, namun apakah UFC akan memberikan kado itu untuknya? Ada sedikit harapan jika kado itu akan diterima Teixeira, karena bos UFC Dana White bahkan pernah menyarankan bahwa pertandingan ulang antara Prochazka dan Teixeira benar-benar masuk akal baginya. Namun sayangnya, meskipun demikian, White juga mengatakan jika dia tidak akan berkomitmen untuk memesannya. Jadi sepertinya rematch antara Teixeira versus Prochazka ibarat air di daun keladi, kena tapi tak berbekas, dan itulah mengapa potensi ini masih terkategorikan rematch yang penuh tanda tanya. Saingan utama Teixeira tampaknya dengan Jan Blachowicz yang masih belum menyerah pada pertarungan dengan Yuri Prochazka. Setelah mencopot Glover Teixeira di UFC 275, Prochazka menyebut Blachowicz sebagai tantangan terbesar ke depan dan menyatakan keinginannya untuk bersaing dengannya di pertandingan berikutnya. Namun tak lama kemudian Prochazka berubah pikiran dan mengumumkan bahwa dia ingin bertanding ulang dengan Teixeira terlebih dahulu sebelum kepada Blachowicz. Dari berubahnya pikiran Prochazka ini, Blachowicz menanggapinya dengan mengatakan jika petarung Ceko itu telah melanggar aturan kodenya sendiri, karena menurut Blachowicz, Denisa seharusnya percaya pada cara samurai untuk tidak pernah merubah lawan yang akan dihadapinya. Karena dia mengatakan bahwa aku adalah tantangan terbesar baginya sekarang. Selalu samurai mencari tantangan terbesar, jika mereka menemukannya, mereka ingin menemukan lagi tantangan ini. Jadi jika dia mengatakan bahwa aku adalah tantangan terbesar, itu adalah bohong. Dia melakukan sesuatu yang aku tidak tahu apa yang dia pikirkan dan mengubah keputusannya, kata Blachowicz. Namun Blachowicz tetap menantikan UFC untuk memutuskan pertarungan mana yang ingin mereka pesan selanjutnya. Sekaligus dia meyakini jika jalannya masih bisa mendapatkan gelar juara. Meski Dana White telah mengatakan bahwa presiden UFC itu tidak akan berkomitmen untuk rematch Yuri dan Glover, namun tampaknya harapan Jan Blachowicz kembali seperti mengabur untuk pertarungan gelar.
Pasalnya, Magomed Ankalaev baru saja mengalahkan mantan penantang gelar Anthony Smith di UFC 277 dengan kemenangan TKO di ronde kedua. Конечно, мне этот бой был очень важен. Я готовился усердно. Он хотел мне устроить здесь драку. Мы показали вам, кто здесь свой. И еще, конечно, я очень благодарен. Kemenangannya ini tentu saja untuk mengklaim perebutan gelar melawan Yuri Prochazka. Meskipun Ankalaev yakin jika dia akan mendapatkannya karena hanya ada dua pesaing di atasnya, di mana keduanya adalah mantan juara yang telah saling mengalahkan, dan UFC seharusnya lebih memprioritaskan langkah Ankalaev daripada Teixeira dan Blachowicz. Namun Ankalaev kurang pada ketegasannya dalam memesan pertarungan melawan juara divisi Yuri Prochazka. Seolah Ankalaev hanya memberitahukan keinginannya untuk perebutan gelar, namun tidak pada apa yang seharusnya UFC lakukan kepadanya. Anggapan ini tampak jelas dari interview Ankalaev pasca kemenangannya ketika ditanya Joe Rogan tentang apa selanjutnya buat petarung Dagestan itu. Dan Ankalaev tampak menyerah dengan mengatakan, harus berapa pertarungan lagi yang harus aku lakukan, katanya. Это, наверное, вы скажете, уже сколько раз еще должен выиграть, чтобы я дрался за пояс? Ankalaev seharusnya langsung memanggil Prochazka karena dipastikan peringkat pesaingnya akan berada di urutan ketiga agar UFC sendiri merasa terpesan dengan prospek petarung Dagestan itu. Sekiranya saja Anthony Smith yang memenangkan pertarungan itu, bisa dipastikan kalau petarung California itu akan memvonis lawan berikutnya tanpa harus mengarahkan UFC apa seharusnya yang akan dilakukan selanjutnya untuk perebutan gelar. Selain itu, Ankalaev yang dinilai layak untuk gelar seharusnya lebih mendorong untuk membuat lebih banyak tuntutan daripada meminta dengan baik dan terkesan santun. Karena biar bagaimanapun juga UFC memiliki warna bisnis yang siapapun tidak akan ada yang benar-benar dapat membedakan dengan jelas dari diri mereka sendiri sebagai penantang berikutnya. Akan semakin menarik melihat rotasi pemegang gelar di kelas berat ringan. Karena keempat petarung ini dari Prochazka, Blachowicz, Teixeira, dan Ankalaev, belum satu pun dari mereka yang mampu mempertahankan gelar. Sederhananya, UFC seharusnya mengerjakan pertarungan gelar antara Ankalaev versus Prochazka untuk mengetahui apakah rotasi juara divisi akan berubah atau ada pemegang tahta yang tak terturunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.